Seorang kurir sederhana datang melamar perawat cantik, tapi yang terjadi justru hinaan dan tawa merendahkan. Mereka tak tahu, di balik seragam kurir itu tersembunyi rahasia besar yang akan menggemparkan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk kota, ada seorang pemuda bernama Ardi. Ia bekerja sebagai kurir paket dengan motor tuanya yang sudah penuh goresan. Setiap pagi, Ardi berangkat lebih awal, menyusuri jalanan berdebu demi mengantarkan barang ke para pelanggan. Meski hidupnya sederhana, Ardi dikenal ramah dan jujur. Wajahnya selalu tersenyum saat menyerahkan paket, bahkan ketika hujan deras mengguyur tubuhnya atau terik matahari membakar kulitnya. Salah satu tempat yang sering ia datangi adalah rumah sakit besar di pusat kota. Hampir setiap hari, ia mengantarkan obat-obatan, perlengkapan medis, dan dokumen penting ke sana. Para satpam dan pegawai rumah sakit sudah terbiasa melihat sosoknya. Namun, tak semua orang memperlakukannya baik. Ada saja yang meremehkan. Kurir langganan kita datang lagi, celetuk salah satu staf sambil tertawa kecil. Kasihan ya, kerja panas-panasan cuma buat nganter paket, tambah yang lain. Ardi hanya tersenyum. Ia tak pernah membalas hinaan. Dalam hatinya ia yakin, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaan, tapi oleh sikap dan hati yang tulus. Di balik kesederhanaannya, Ardi menyimpan sebuah rahasia besar. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Karena selama ini ia memilih hidup rendah hati. Hari itu, seperti biasa, ia melangkah masuk rumah sakit sambil menenteng paket. Namun, tanpa ia sadari, pertemuan hari itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Hari itu, suasana rumah sakit cukup sibuk. Suara langkah cepat para perawat berpadu dengan bunyi alat medis yang tiada henti. Ardi baru saja menurunkan beberapa paket dari motor tuanya, lalu masuk ke ruang administrasi. Saat itulah matanya pertama kali menangkap sosok Lestari, seorang perawat muda dengan wajah teduh, senyum ramah, dan mata yang memancarkan ketulusan. Rambutnya yang diikat rapi membuatnya terlihat semakin profesional. Dengan sabar, ia membantu seorang pasien lansia yang kesulitan berjalan menuju ruang perawatan. Ardi tertegun. Perempuan ini berbeda, batinnya. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena sikap lembut dan dedikasi yang terpancar jelas dari setiap geraknya. Ketika pasien itu berterima kasih dengan suara bergetar, Lestari hanya menjawab, "Sudah kewajiban saya, Pak. Semoga lekas sehat, ya." Ucapannya sederhana, tapi penuh ketulusan. Tanpa sadar, senyum tipis merekah di bibir Ardi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah rasa kagum yang tumbuh menjadi benih cinta. Beberapa kali Ardi kembali ke rumah sakit dengan alasan mengantar paket. Diam-diam, ia selalu mencari sosok Lestari di antara keramaian. Kadang ia hanya melihat dari jauh, bagaimana Lestari merawat pasien dengan sabar, atau sekadar mendengar suaranya menenangkan keluarga pasien yang panik. Namun, dalam hati Ardi terselip keraguan. Mungkinkah perempuan sebaik dia akan menoleh pada kurir sederhana sepertiku? Apa aku hanya sedang bermimpi? Meski begitu, Ardi tak bisa membohongi hatinya. Semakin hari, rasa kagum itu semakin tumbuh. Ia tak lagi sekadar mengantar paket, tapi diam-diam menanti kesempatan untuk sekadar melihat Lestari. Ardi belum tahu, rasa kagum ini kelak akan membawanya pada perjalanan panjang, penuh dengan ujian, hinaan, dan air mata. Dan disinilah kisah cinta mereka bermula. Hari-hari terus bergulir. Setiap kali Ardi datang ke rumah sakit, rasa kagumnya pada Lestari semakin bertambah. Ia bukan hanya melihat kecantikan wajahnya, tapi juga kelembutan hati yang jarang dimiliki orang lain. Suatu siang, Ardi menyaksikan Lestari duduk di samping seorang pasien anak kecil yang menolak makan karena takut jarum infus. Dengan sabar, Lestari bercerita dan menyuapi anak itu sambil tersenyum. "Kalau kamu makan, nanti cepat sembuh, bisa main lagi sama teman-temanmu," ujarnya lembut. Anak itu pun akhirnya menurut, wajahnya kembali ceria. Ardi berdiri agak jauh, membawa paket di tangannya. Namun hatinya bergetar hebat.
Dia benar-benar perempuan yang aku cari. Bukan hanya cantik, tapi berhati besar. Kalau dia bisa begitu setia pada pekerjaannya dan pasiennya, aku yakin dia juga bisa jadi istri yang setia untuk suaminya. Di tengah hiruk-pikuk dunia, Ardi selalu mendambakan sosok istri yang sederhana, penyayang, dan tulus. Dan di depan matanya sekarang, seolah doa itu terjawab dalam diri Lestari. Namun, keraguan tetap menggelayuti hatinya. Ardi tahu, ia hanyalah seorang kurir dengan motor tua dan penghasilan pas-pasan. Sedangkan Lestari seorang perawat cantik yang dihormati banyak orang. Apa mungkin dia mau menerima aku? Apa aku pantas untuknya? Bisiknya dalam hati. Meski begitu, semakin ia mencoba menepis rasa itu, semakin dalam pula perasaan kagumnya tumbuh. Setiap senyum Lestari, setiap kata lembutnya kepada pasien, semakin mengikat hati Ardi. Pada malam-malam sepi, Ardi sering termenung di kamar kontrakannya yang sederhana. Di atas tikar lusuh, ia berdoa, "Ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah hatinya padaku. Jangan biarkan aku mencintainya hanya dalam diam." Di balik doa sederhana itu, tumbuh tekad dalam diri Ardi. Ia mulai berani membayangkan suatu hari nanti, dirinya berdiri di hadapan Lestari, bukan sebagai kurir yang membawa paket, tapi sebagai lelaki yang membawa niat suci, melamarnya menjadi istri. Ardi belum tahu, langkah itu kelak akan membuka pintu ujian berat yang akan menguji kesabarannya. Hari itu, setelah beberapa kali hanya memandang dari jauh, Ardi akhirnya menguatkan hati. Ia tak ingin terus berdiam dalam bayangan perasaan yang tak pasti. Baginya, lebih baik ditolak secara jujur daripada menyimpan rasa yang hanya menggerogoti hati. Dengan langkah ragu namun mantap, Ardi mendekati Lestari saat ia sedang beristirahat di taman rumah sakit. Lestari duduk sambil membuka bekal sederhana yang ia bawa dari rumah. Ardi menghela napas dalam-dalam, lalu menyapanya. "Permisi, Mbak. Ini paket untuk bagian farmasi. Sekalian saya titipkan di sini dulu, ya." "Oh iya, boleh saya duduk sebentar?" tanya Ardi sopan. Lestari menoleh, sedikit terkejut. Ia mengangguk pelan. "Oh, iya, silakan, Mas." Ardi duduk dengan sikap hati-hati, menjaga jarak agar tak terlihat lancang. Jantungnya berdetak kencang, namun wajahnya tetap berusaha tersenyum. "Saya sering lihat Mbak di sini. Cara Mbak merawat pasien, jujur saya kagum," kata Ardi dengan suara tulus. Lestari terdiam sejenak, lalu tersenyum singkat. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Mas. Semua perawat di sini begitu kok." Ardi menggeleng pelan. "Beda. Saya bisa lihat. Mbak Lestari lakukan itu bukan cuma karena kewajiban, tapi dari hati. Itu yang bikin saya menghormati Mbak." Kata-kata itu membuat Lestari sedikit salah tingkah. Jarang ada orang yang memperhatikan sisi itu dari dirinya. Namun, di balik rasa tersanjung, ada juga keraguan yang muncul di benaknya. Siapa Ardi sebenarnya? Dari penampilannya, ia hanya kurir biasa. Hidupnya pasti sederhana, bahkan mungkin pas-pasan. Apa mungkin aku bisa membangun masa depan dengan seseorang yang pekerjaannya seperti dia? Pikir Lestari dalam hati. Ardi sadar dengan keraguan itu. Ia tahu Lestari menimbang-nimbang, menilai dirinya dari banyak sisi. Tapi Ardi tak gentar. Ia tahu satu hal, ia tak punya harta berlimpah untuk ditunjukkan, tapi ia punya kejujuran dan ketulusan. "Maaf kalau saya lancang, Mbak. Tapi, saya ingin mengenal Mbak lebih dekat. Bukan sekadar sebagai perawat yang sering saya temui saat antar paket. Tapi, sebagai seorang wanita yang saya hormati dan kagumi," ucap Ardi, menunduk sopan. Lestari menatapnya, bingung. Ia tak langsung menjawab, hanya tersenyum canggung. "Mas Ardi, terima kasih. Tapi, saya butuh waktu." Ardi mengangguk pelan. Ia tahu, perjuangan baru saja dimulai. Meski jawaban itu belum pasti, baginya langkah kecil ini sudah cukup berarti. Setidaknya, ia berani menyuarakan isi hatinya. Namun Ardi tidak tahu, langkah berani itu kelak akan mengundang badai hinaan dan cemooh dari banyak orang di sekitar Lestari. Kabar bahwa Ardi, si kurir sederhana, mulai mendekati Lestari ternyata cepat menyebar di lingkungan rumah sakit. Bukan hanya karena Lestari adalah perawat cantik yang banyak dipuji, tapi juga karena perbedaan status yang begitu mencolok. Suatu sore, saat Lestari sedang duduk di ruang perawat,
Beberapa rekannya mulai membicarakan hal itu sambil tertawa kecil. Kalian dengar nggak? Si kurir paket itu katanya naksir sama Lestari, bisik salah satu perawat sambil menutup mulutnya menahan tawa. Hah? Masa iya? Kurir berani-beraninya melamar perawat cantik? Hahaha, mimpi siang bolong itu timpal yang lain. Suasana ruangan mendadak riuh oleh tawa. Ada yang pura-pura menirukan gaya Ardi membawa paket lusuh. Ada pula yang meledek. Besok-besok kalau bawa paket jangan lupa sekalian bawa cincin mainan. Ya, buat lamaran. Lestari yang mendengar semua itu hanya bisa terdiam. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia merasa hinaan itu terlalu berlebihan. Ia tahu Ardi orang baik, jujur, dan sopan. Tapi di sisi lain, ia tak bisa memungkiri ada keraguan yang sama di dalam dirinya. Benarkah ia bisa hidup bersama pria dengan pekerjaan sesederhana itu? Sementara itu, Ardi yang baru masuk ruangan untuk menyerahkan paket sempat mendengar tawa dan ejekan itu. Ia tahu mereka sedang membicarakannya. Meski wajahnya tetap berusaha tersenyum, hatinya terasa tertusuk. Ini paketnya, Mbak, ucap Ardi pelan, sambil meletakkan bungkusan di meja. Beberapa perawat saling pandang lalu menahan tawa. Salah satunya berbisik cukup keras untuk terdengar. Wah, calon menantu rumah sakit datang nih. Tawa pun kembali pecah. Ardi hanya menunduk, tak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia bergumam. Tak apa. Mereka boleh menghina sesuka hati. Aku datang bukan untuk mereka. Aku datang untuk niat baikku kepada Lestari. Dengan langkah pelan, Ardi meninggalkan ruangan itu. Meski dadanya sesak, ia tetap mencoba menegakkan kepala. Ia percaya, kelak waktulah yang akan membuktikan nilai sebenarnya dari seorang manusia. Bukan pekerjaan, bukan harta, tapi ketulusan hati. Namun ejekan itu hanyalah awal. Masih ada ujian yang jauh lebih berat menantinya, terutama dari keluarga Lestari sendiri. Setelah berhari-hari menimbang, akhirnya Ardi memberanikan diri melangkah lebih jauh. Ia merasa niat baiknya tak boleh berhenti di tengah jalan. Meski hanya seorang kurir sederhana, ia ingin datang secara terhormat, menemui keluarga Lestari dengan tujuan yang jelas, melamarnya. Dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sudah agak pudar warnanya, Ardi datang membawa sebungkus hantaran seadanya. Isinya hanya kue tradisional dan buah-buahan yang ia beli dari pasar. Motor tuanya diparkir agak jauh dari rumah Lestari, karena ia tak ingin menjadi bahan olok-olok bahkan sebelum masuk ke dalam. Begitu Ardi mengetuk pintu, keluarganya menyambut dengan tatapan heran. Ayah Lestari mengerutkan dahi, menatap penampilan Ardi dari atas hingga bawah. Mas, ada perlu apa kemari? Tanyanya ketus. Dengan sopan, Ardi menunduk. Perkenalkan, Pak, Bu, saya Ardi. Saya sering bertemu dengan Lestari di rumah sakit. Kedatangan saya hari ini, saya ingin menyampaikan niat baik saya. Saya ingin melamar Lestari menjadi istri saya. Sejenak suasana hening. Lalu, tawa meledak dari ruang tamu. Adik Lestari bahkan menepuk-nepuk meja sambil berkata, "Serius, nih? Kurir paket datang melamar kakakku? Hahaha, ini beneran atau cuma lelucon?" Ibu Lestari ikut menimpali dengan nada meremehkan. "Mas, kamu kerja apa? Kurir, kan? Penghasilanmu saja pasti nggak cukup buat makan sehari-hari. Apa kamu pikir anak saya mau hidup susah denganmu?" Ardi hanya terdiam, menunduk dalam-dalam. Ia tahu hinaan itu akan datang, tapi tetap saja hatinya perih ketika mendengarnya secara langsung. Ayah Lestari berdiri sambil menunjuk ke arah pintu. "Dengar baik-baik, Mas Ardi. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Anak saya bukan untukmu. Jangan bikin malu keluarga. Pulanglah, dan jangan pernah datang ke sini lagi dengan maksud seperti ini." Tawa sinis kembali terdengar. Beberapa tetangga yang kebetulan melihat dari luar pun ikut berbisik-bisik, menggelengkan kepala sambil tersenyum meremehkan. Lestari yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa menunduk. Ia tidak berani membela Ardi di depan keluarganya. Hatinya bimbang antara iba dan ragu. Dengan hati yang hancur, Ardi menunduk hormat. "Baik, Pak, Bu, kalau memang begitu keputusan keluarga, saya pamit." Ia melangkah pergi dengan langkah berat, menahan air mata yang hampir jatuh. Suara tawa dan hinaan masih terdengar jelas di telinganya,
menusuk lebih dalam daripada sembilu. Namun di balik luka itu, Ardi berbisik dalam hati. Aku datang dengan niat baik, dan mereka menolakku dengan hinaan. Biarlah, suatu saat kebenaran akan terungkap. Dan pada hari itu, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Ardi tak pernah menyangka, penolakan penuh hinaan ini hanyalah awal dari sebuah rahasia besar yang kelak akan mengguncang semuanya. Malam itu, Ardi pulang dengan langkah gontai. Motor tuanya berjalan pelan menyusuri jalanan yang mulai sepi. Angin malam berhembus dingin, namun jauh lebih dingin rasanya hati Ardi setelah mendengar hinaan dari keluarga Lestari. Begitu tiba di kontrakan sederhana yang hanya berisi sebuah ranjang kayu, lemari tua, dan tikar lusuh, Ardi menjatuhkan dirinya ke lantai. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Kata-kata pedas keluarga Lestari terus terngiang di telinganya. Kurir berani-beraninya melamar perawat cantik? Jangan mimpi. Penghasilanmu saja tak cukup buat makan sehari-hari. Anak saya bukan untukmu, pulanglah dan jangan kembali lagi. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya jatuh juga. Ardi menggenggam erat tangannya, mencoba meredam rasa sakit yang menusuk hatinya. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku hanya ingin berniat baik, tapi mengapa harus dihina seperti ini? Aku memang bukan siapa-siapa di mata mereka. Tapi engkau tahu siapa aku sebenarnya. Aku percaya, engkau akan tunjukkan kebenaran pada waktunya. Ardi menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Dalam keheningan malam, ia teringat wajah Lestari. Wajah lembut yang sempat memberinya harapan, tapi kini seakan jauh dari genggamannya. Namun, di tengah luka itu, muncul sebuah kekuatan baru. Ardi menyadari bahwa jalan hidupnya tak boleh ditentukan oleh hinaan orang lain. Ia harus tetap sabar, tetap rendah hati, dan membiarkan waktu membuktikan siapa dirinya. Ia berdiri, menyalakan lampu kecil di meja kayu, lalu membuka sebuah buku catatan. Di halaman pertama tertulis kalimat yang selalu ia pegang teguh. Kesetiaan dan ketulusan tak bisa dibeli dengan harta. Itulah yang kucari. Ardi menatap tulisan itu lama sekali. Senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya yang basah oleh air mata. Kalau Lestari memang jodohku, dia akan kembali dengan ketulusan. Kalau bukan, aku ikhlas. Tapi aku akan tetap berjalan di jalanku sendiri, hingga semua orang tahu siapa Ardi sebenarnya. Malam itu, luka di hati Ardi menjadi cambuk yang memperkuat tekadnya. Ia mungkin diremehkan sekarang, tapi suatu hari nanti, dunia akan melihat kebenaran di balik dirinya. Dan saat hari itu tiba, semua hinaan akan berubah menjadi penyesalan. Di balik kesederhanaan hidupnya, Ardi menyimpan sebuah kebenaran yang tak pernah diketahui siapapun di rumah sakit, bahkan Lestari sekalipun. Ardi bukanlah kurir biasa. Ia adalah pemilik sebuah perusahaan logistik besar yang menguasai ratusan armada dan memiliki ribuan karyawan. Namanya cukup disegani di dunia bisnis, tetapi ia memilih untuk tidak menampakkan jati dirinya. Semua berawal dari pengalaman masa lalunya. Ardi pernah dikhianati oleh seorang wanita yang hanya mendekatinya karena harta. Cinta yang ia kira tulus, ternyata hanyalah topeng keserakahan. Luka itu begitu dalam, membuatnya bersumpah dalam hati. Aku tidak ingin lagi mencari pasangan yang hanya memandang harta. Aku ingin istri yang benar-benar setia, meski aku tampak tak punya apa-apa. Sejak saat itulah Ardi memutuskan untuk menjalani hidup sederhana, menyamar sebagai kurir di perusahaannya sendiri. Setiap hari ia mengendarai motor tua, mengantarkan paket dengan seragam sederhana. Tak ada yang tahu bahwa di balik helm usang dan senyum ramah itu tersembunyi sosok seorang bos besar. Di kantornya, para manajer dan direksi mengenalnya dengan wibawa. Namun di jalanan, ia hanyalah Ardi si kurir. Kehidupan ganda itu ia jalani dengan sabar, demi menemukan seorang wanita yang bisa mencintainya tanpa syarat. Kini, setelah bertemu Lestari, harapannya tumbuh kembali. Dari cara Lestari merawat pasien dengan penuh ketulusan, Ardi percaya mungkin dialah wanita yang selama ini ia cari. Tapi penolakan keluarga Lestari menjadi pukulan telak. Apakah benar Lestari juga hanya akan memandang status dan harta? Atau justru hatinya mampu melihat ketulusan Ardi yang sesungguhnya? Ardi menutup buku catatan keuangannya malam itu. Di atas meja kontrakan, terdapat laptop yang berisi laporan perusahaan bernilai miliaran rupiah. Kontras sekali dengan ruangannya yang sederhana. Ia menatap layar,
lalu bergumam lirih. Biarlah mereka menertawakan aku sekarang. Mereka tidak tahu siapa aku. Saat waktunya tiba, semua akan terungkap, dan aku akan tahu siapa yang benar-benar tulus di sisiku. Dengan senyum tipis penuh keyakinan, Ardi mematikan laptopnya. Dalam hati, ia bertekad untuk tetap menjalani penyamaran itu, sampai ia benar-benar menemukan jawabannya. Namun, takdir sudah menyiapkan kejutan. Karena sebentar lagi, penyamaran itu perlahan akan terbongkar. Beberapa minggu setelah penolakan yang menyakitkan itu, suasana di rumah sakit berubah tanpa diduga. Ardi, tetap menyamar sebagai kurir, mendapat kabar bahwa perusahaannya akan menjalin kerjasama besar dengan rumah sakit tempat Lestari bekerja. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai langkah baru, namun tetap dengan identitas rahasianya sebagai bos besar yang tersembunyi. Hari rapat tiba. Ruang direksi rumah sakit dipenuhi oleh jajaran manajemen, dokter, dan beberapa perwakilan dari perusahaan Ardi. Semua orang menatap tamu besar yang datang hari itu. Dan ketika Ardi melangkah masuk, seluruh ruangan terdiam. Penampilan yang kini berbeda, dengan jas rapi, sepatu bersih, dan tas kulit elegan, membuatnya tampak jauh dari sosok kurir sederhana yang biasa mereka lihat. Seorang direktur rumah sakit menyambutnya dengan hormat. "Selamat datang, Pak Ardi. Kami sangat menantikan kerjasama ini." Para staf dan rekan-rekan perawat yang dulu menertawakan Ardi, termasuk beberapa yang pernah mengejeknya, saling pandang dengan wajah terkejut. Mata mereka tak percaya. Ardi yang kurus, sopan, dan sederhana itu kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok pemimpin perusahaan logistik besar. Lestari pun kaget. Ia melihat Ardi berdiri tegap, penuh percaya diri. Ada wibawa dan aura yang sama sekali berbeda dari kurir yang dulu selalu ia lihat. Jantungnya berdebar. "Apa? Ini Ardi," pikirnya. Ardi menyapa Lestari dengan senyum tipis, namun hangat. "Senang bisa bekerja sama dengan rumah sakit ini. Saya berharap kerjasama ini membawa manfaat besar bagi semua pihak," ucapnya tenang, profesional. Sejenak, tawa dan ejekan yang pernah ia terima kini terasa seperti bayangan masa lalu yang memudar. Semua orang mulai menyadari bahwa sosok yang dulu diremehkan ternyata memiliki kekuatan dan posisi yang sangat berpengaruh. Beberapa rekan perawat menunduk malu, sebagian menatap dengan takjub. Bahkan keluarga Lestari yang pernah menolaknya kini terdiam, melihat perubahan drastis ini. Ardi duduk di meja rapat, tetap rendah hati namun wibawa terpancar dari setiap geraknya. Ia tahu, saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya perlahan telah tiba. Namun, di balik perubahan itu, Ardi tetap menjaga rahasianya. Ia belum ingin semua orang tahu kebenaran sepenuhnya, terutama Lestari. Ia ingin melihat apakah cinta dan kesetiaan Lestari benar-benar tulus, atau hanya karena status dan harta yang kini ia miliki. Perubahan tak terduga ini menjadi titik awal dari serangkaian kejadian yang akan menguji hati, kesetiaan, dan keberanian semua orang di sekitarnya. Ruang rapat rumah sakit tampak lebih tegang dari biasanya. Para dokter, perawat, dan staf lainnya duduk sambil menunggu kehadiran tamu penting. Semua penasaran dengan bos besar dari perusahaan logistik yang akan bekerja sama dengan rumah sakit. Ardi melangkah masuk. Jas formal berwarna gelap membalut tubuhnya dengan rapi, rambut tersisir sempurna, dan tas kulit di tangan kirinya menambah wibawa. Senyum tenang menghiasi wajahnya, namun sorot mata itu tetap hangat, sama seperti saat ia kurir sederhana dulu. Sejenak, semua yang hadir terdiam, tak percaya dengan sosok yang berdiri di hadapan mereka. Ardi yang dulu kurir lusuh kini berubah menjadi sosok elegan dan berwibawa. Direktur rumah sakit, dengan nada resmi dan penuh hormat, memperkenalkan Ardi. "Rekan-rekan semua, perkenalkan, ini adalah Bapak Ardi Santoso, pemilik sekaligus pengusaha sukses di bidang logistik. Beliau adalah mitra kerja sama utama rumah sakit kita. Semoga kerjasama ini berjalan lancar dan menguntungkan semua pihak." Seisi ruangan tercengang. Para perawat yang dulu menertawakan Ardi saling berpandangan, wajah mereka memerah karena malu. Beberapa bahkan menahan tawa gugup karena tak menyangka bahwa kurir yang mereka hina ternyata pemilik perusahaan besar. Lestari menatap Ardi dengan mata terbelalak. Hatinya campur aduk, kaget, terharu, dan sedikit malu karena pernah meragukan ketulusan Ardi. Ardi menunduk hormat kepada semua yang hadir. Suaranya tenang tapi tegas ketika berbicara. "Terima kasih atas sambutannya.
Saya di sini bukan hanya untuk kerjasama bisnis, tapi juga ingin membuktikan bahwa ketulusan dan kesetiaan lebih penting daripada status atau harta. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Sejenak, ruangan hening, seolah menunggu reaksi dari para staf. Perlahan, rasa kagum menggantikan tawa dan ejekan sebelumnya. Semua orang mulai memahami bahwa sosok yang dulu mereka remehkan memiliki kapasitas, integritas, dan kejujuran yang luar biasa. Keluarga Lestari, yang pernah menolaknya dan menertawakannya, kini hanya bisa menunduk, menyesal karena pernah meremehkan seorang pria yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa. Lestari berdiri di sudut ruangan, matanya meneteskan air mata haru. Ia tersadar bahwa kesederhanaan Ardi bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang tersimpan rapi di balik sifat rendah hatinya. Ardi menatap Lestari sekilas, senyumnya tetap hangat. Dalam hatinya ia berpikir, sekarang, mereka tahu siapa aku. Saatnya melihat apakah hatimu benar-benar tulus, Lestari. Bukan karena aku pemilik perusahaan, tapi karena aku sendiri. Hari itu, identitas Ardi tersingkap. Semua hinaan dan ejekan yang dulu menusuk hatinya kini bergeser menjadi kekaguman, bahkan rasa hormat. Tapi perjalanan untuk membuktikan kesetiaan cinta sejati baru saja dimulai. Ruang rapat masih hening beberapa detik setelah direktur rumah sakit memperkenalkan Ardi. Semua orang menatap sosok yang kini berdiri di hadapan mereka dengan rasa tak percaya. Beberapa perawat yang dulu menertawakannya menunduk, wajah memerah karena malu. "Ini, dia? Ardi?" bisik salah satu di antara mereka. "Kurir yang selalu kita ejek, sekarang, bos perusahaan?" sahut yang lain dengan suara gemetar. Keluarga Lestari pun tak kalah kaget. Ayahnya menatap Ardi sambil menelan ludah, bibirnya tercekat. Ibu Lestari menutupi mulutnya, matanya membesar penuh tak percaya. Bahkan adik-adiknya yang dulu menertawakan Ardi hanya bisa menunduk diam. Lestari berdiri membeku, hatinya campur aduk antara kaget, haru, dan rasa bersalah. Selama ini, ia terlalu cepat menilai Ardi dari penampilan luarnya. Ia tersadar bahwa ketulusan dan kesabaran Ardi jauh lebih berharga daripada status sosial atau harta benda. Ardi menatap seluruh ruangan, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tak menunjukkan rasa dendam sedikitpun terhadap ejekan dan hinaan yang dulu diterimanya. Ia hanya ingin menunjukkan satu hal, nilai seseorang bukan dari penampilan atau pekerjaan, tapi dari hati dan ketulusannya. "Terima kasih atas sambutan semua," kata Ardi tenang. "Mungkin kalian mengenal saya hanya sebagai kurir selama ini. Tapi hari ini, saya hadir bukan untuk membuktikan siapa saya, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap orang layak dihargai karena ketulusan dan kerja kerasnya." Hening sejenak, lalu beberapa staf mulai bergumam, mengakui kesalahan mereka. Mereka merasa bersalah telah menertawakan pria yang kini memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Ayah Lestari akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar. "Ardi, kami salah menilai dirimu. Maafkan kami karena telah menolakmu dulu." Lestari menunduk, air matanya mengalir pelan. Ia merasa bersalah karena pernah meragukan ketulusan Ardi, bahkan setelah menyaksikan kesabaran dan kesederhanaannya. Ardi menatap Lestari, senyumnya lembut. "Tidak apa, Pak. Semua orang berhak menilai, dan aku mengerti. Yang penting sekarang adalah apa yang kita lakukan selanjutnya, bukan masa lalu." Suasana berubah dari canggung menjadi penuh rasa hormat. Semua orang kini menyadari bahwa sosok yang dulu diremehkan ternyata memiliki kekuatan, keteguhan, dan ketulusan yang luar biasa. Di sisi lain, Lestari sadar satu hal penting, hati Ardi tidak bisa dibeli oleh status atau harta. Ia jatuh hati bukan karena perusahaan besar yang dimiliki Ardi, tapi karena kesetiaan dan ketulusannya yang tulus sejak awal. Hari itu, dunia Ardi berubah drastis. Semua orang yang dulu menertawakannya kini hanya bisa menunduk, penuh penyesalan, sementara Lestari mulai menyadari siapa pria yang sebenarnya layak mendapatkan cintanya. Setelah Ardi menegaskan ketulusannya di hadapan semua orang, Lestari berdiri di sudut ruangan, menunduk dalam diam. Matanya menatap lantai, menahan air mata yang mulai mengalir. Rasa malu dan bersalah begitu menyesak dadanya. Bagaimana aku bisa begitu salah menilai seseorang? Hanya karena penampilan dan pekerjaan, batinnya. Ia mengingat kembali semua ejekan yang dulu ia dengar tentang Ardi,
Dan kini ia tahu bahwa itu hanyalah prasangka kosong dari orang-orang yang tidak memahami siapa Ardi sebenarnya. Di masa lalu, Lestari pernah meragukan niat Ardi saat ia mendekatinya sebagai kurir. Ia pernah berpikir, dia hanya kurir, apa yang bisa dia tawarkan padaku? Masa depan seperti apa yang bisa kubangun bersamanya? Namun sekarang, setelah melihat Ardi berdiri gagah dengan wibawa seorang bos besar, Lestari sadar satu hal. Status sosial dan harta bukanlah ukuran nilai seseorang. Hati yang tulus, kesabaran, dan ketekunan jauh lebih berharga. Ia menatap Ardi dari kejauhan. Senyum hangat yang masih tersimpan di wajahnya membuat Lestari tersentuh. Segala rasa ragu dan kesombongan yang sempat menghantui hatinya kini lenyap, digantikan rasa hormat dan kekaguman yang dalam. Ardi, bisiknya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku salah menilaimu. Ardi menoleh, matanya hangat menatap Lestari. Tanpa berkata apa-apa, senyum tipisnya sudah cukup untuk meyakinkan Lestari bahwa semua masa lalu, semua hinaan dan penolakan, tidak menjadi penghalang untuk memulai lembaran baru. Lestari menunduk lebih dalam, air matanya menetes. Ia merasa menyesal bukan hanya karena pernah meragukan Ardi, tapi juga karena hampir membiarkan prasangka orang lain mempengaruhi perasaannya. Dalam hati, ia berjanji, aku tidak akan pernah lagi menilai seseorang hanya dari penampilan atau status. Aku ingin melihat hati, ketulusan, dan kesetiaan, dan Ardi, hatimu sudah membuktikan semuanya. Di tengah ruang yang kini dipenuhi kekaguman dan rasa hormat terhadap Ardi, Lestari menyadari satu hal yang paling penting, cinta sejati tidak memandang harta, kedudukan, atau pekerjaan, ia melihat ketulusan hati. Momen itu menjadi titik balik bagi Lestari. Ia mulai membuka hati sepenuhnya, menyadari bahwa Ardi bukan hanya pria yang layak dicintai, tapi juga pria yang pantas menjadi pasangan hidupnya. Dan dalam keheningan itu, meskipun tak ada kata yang terucap, keduanya seakan mengerti satu sama lain, bahwa perjalanan panjang dari hinaan, ejekan, dan keraguan kini mulai menemukan arah menuju kebahagiaan. Setelah identitas Ardi tersingkap dan semua orang terkejut, Lestari merasa lega sekaligus bersalah. Ia ingin segera mendekati Ardi, meminta maaf, dan mengungkapkan rasa cintanya yang tulus. Namun, Ardi tidak langsung menyambutnya. Ardi menatap Lestari dengan mata yang dalam, penuh arti. Lestari, aku tahu kamu menyesal. Tapi aku perlu memastikan, apakah penyesalanmu tulus karena hatimu sendiri, atau karena aku sekarang seorang bos besar? Ujarnya tenang namun tegas. Lestari terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menyadari bahwa semua kesalahan masa lalu, semua keraguan, kini diuji kembali. Aku harus membuktikan cintaku, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Ardi memberi jarak, tidak langsung membiarkan Lestari mendekat. Setiap hari, ia mengamati sikap dan tindakannya. Apakah Lestari tetap sama seperti dulu? Apakah ia peduli pada Ardi, bukan pada harta atau jabatan? Lestari pun berusaha. Ia menunjukkan perhatian kecil namun konsisten, membantu proyek sosial yang Ardi jalankan, menanyakan kabar para pegawai perusahaan, dan tetap bersikap rendah hati. Tidak ada sikap pamrih, tidak ada memanfaatkan kedudukan Ardi. Setiap kali Ardi melihatnya, hatinya sedikit melunak. Namun ia tetap menjaga jarak, ingin memastikan bahwa kesetiaan Lestari bukan sekadar reaksi sesaat. Suatu sore, Ardi mengajaknya berjalan di taman perusahaan, tempat ia biasa merenung. Angin sepau-sepau dan cahaya senja menambah keharuan suasana. Lestari, aku ingin tahu satu hal, kata Ardi. Apakah hatimu tetap sama, meski aku yang dulu hanyalah kurir sederhana? Lestari menatap Ardi, menunduk sejenak, lalu menatap matanya dengan tulus. Ardi, aku mencintaimu sejak awal, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena harta atau status. Aku menyesal karena pernah meragukanmu, tapi hatiku tetap sama. Aku ingin kau bahagia, dan aku ingin berada di sisimu, apapun yang terjadi, ucapnya lirih. Ardi tersenyum tipis. Itu jawaban yang ia tunggu. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada niat memanfaatkan. Hatinya merasa lega, dan ujian kesetiaan Lestari terbukti lulus dengan gemilang. Momen itu menjadi titik balik. Ardi tahu, cinta sejati memang diuji oleh waktu, kesabaran, dan bahkan hinaan. Dan kini, setelah semua ujian dilewati,
jalan menuju kebahagiaan mereka mulai terlihat. Setelah ujian kesetiaan yang menegangkan, Lestari tahu bahwa ia harus membuktikan cintanya secara nyata. Tidak cukup hanya berkata atau menyesali masa lalu, ia harus menunjukkan melalui tindakan bahwa hatinya benar-benar tulus. Setiap hari, Lestari mulai hadir lebih sering di proyek sosial yang digagas Ardi. Ia membantu membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu, mengatur logistik distribusi, dan bahkan ikut turun ke lapangan. Semua dilakukan tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang membayar. Ia ingin Ardi melihat bahwa kepedulian dan kasih sayangnya murni, bukan karena status atau harta yang kini dimiliki Ardi. Di kantor, Lestari tetap bersikap rendah hati. Ia menghormati semua pegawai, tidak memanfaatkan kedudukan Ardi sebagai bos besar untuk keuntungan pribadinya. Ia bahkan tetap memanggil Ardi dengan sopan, sama seperti dulu ketika ia hanyalah seorang kurir. Ardi mengamati semua itu dari kejauhan. Senyum tipis muncul di wajahnya setiap kali ia melihat Lestari bekerja dengan sepenuh hati. Perlahan, rasa percaya Ardi tumbuh. Ia mulai membuka sedikit jarak antara dirinya dan Lestari, memberi kesempatan untuk membuktikan konsistensi cintanya. Suatu sore, Ardi menemuinya di taman perusahaan. Suasana tenang, dengan cahaya senja yang hangat, membuat momen itu terasa begitu intim. Lestari, aku melihat usahamu. Aku tahu hatimu tulus. Semua yang kau lakukan, bukan karena aku sekarang seorang bos besar, tapi karena kamu benar-benar peduli padaku dan orang-orang di sekitarku, kata Ardi dengan suara lembut. Lestari tersenyum, menunduk sedikit. Ardi, aku hanya ingin kau tahu, bahwa hatiku tidak pernah berubah. Aku menyesal karena dulu meragukanmu, tapi sekarang aku ingin membuktikan, bahwa aku benar-benar ingin bersamamu. Ardi menatapnya lama, matanya menyiratkan rasa lega dan haru. Semua rasa sakit, hinaan, dan penolakan di masa lalu terasa terbayar dengan momen ini. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi setidaknya sekarang mereka melangkah bersama dengan hati yang tulus. Hari itu, perjuangan cinta Lestari menjadi nyata. Tidak lagi didasari oleh rasa bersalah atau takut kehilangan, tetapi oleh ketulusan yang matang. Ia telah menaklukkan ujian hati Ardi, dan perlahan membangun fondasi cinta yang akan membawa mereka menuju kebahagiaan sejati. Setelah melewati hari-hari penuh ujian, Ardi merasa hatinya mulai luluh. Ia menyaksikan Lestari bekerja dengan tulus, tanpa pamrih, dan dengan kesungguhan yang nyata. Semua tindakan itu membuktikan satu hal, penyesalannya bukan karena status atau harta yang kini ia miliki, melainkan dari hati yang tulus. Suatu sore, di halaman taman perusahaan, Ardi mengajak Lestari duduk di bangku kayu yang sama tempat mereka sebelumnya berbicara tentang kesetiaan. Angin sepau-sepau dan cahaya senja menambah keharuan suasana. Ardi menatap Lestari dengan mata lembut. Lestari, aku melihat semua yang kau lakukan. Aku tahu hatimu tulus, dan aku bisa merasakan kesungguhanmu untuk menebus kesalahan masa lalu. Aku percaya kau sungguh ingin bersamaku, bukan karena sesuatu yang lain. Lestari menunduk, menahan air mata. Ardi, aku benar-benar menyesal. Dulu aku meragukanmu, menilai hanya dari penampilan dan pekerjaanmu. Tapi sekarang, aku ingin membuktikan bahwa aku tulus mencintaimu, apapun yang terjadi. Ardi tersenyum tipis, penuh haru. Hatinya terasa lega setelah sekian lama menahan keraguan dan luka. Ia menaruh tangannya di pundak Lestari, menatap matanya dengan lembut. Lestari, aku percaya padamu. Hatimu sudah membuktikan semua yang aku cari, kesetiaan, ketulusan, dan cinta yang murni. Aku menerima cintamu kembali. Lestari menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan dan rasa aman yang selama ini ia rindukan. Semua rasa bersalah dan malu seakan sirna, digantikan oleh kebahagiaan yang tulus. Momen itu menjadi titik balik bagi mereka. Tidak ada lagi jarak antara kesalahan masa lalu dan masa depan yang mereka bangun bersama. Semua luka dan hinaan yang pernah Ardi terima kini terasa sirna, karena yang tersisa hanyalah cinta dan kesetiaan yang diuji waktu. Di sekitar mereka, burung-burung berterbangan, angin membawa harum bunga taman, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang lahir dari ujian hati dan perjuangan cinta sejati. Hari itu, Ardi dan Lestari resmi menutup bab kesedihan dan hinaan, membuka lembaran baru, lembaran yang penuh kasih, pengertian, dan cinta yang tulus.
Setelah melewati berbagai ujian hati, hinaan, dan penolakan, akhirnya Ardi memutuskan untuk melangkah lebih pasti. Ia ingin melamar Lestari secara resmi, bukan lagi sebagai kurir sederhana, tetapi sebagai pria yang memiliki keberanian, ketulusan, dan kedudukan yang kini diketahui semua orang. Hari itu, keluarga Lestari berkumpul di rumah mereka. Namun suasananya berbeda dari yang dulu. Tidak ada cemoohan, tidak ada ejekan, hanya wajah penasaran yang penuh harap. Teman-teman Lestari pun hadir, beberapa tersenyum malu, menyadari perubahan Ardi yang luar biasa. Ardi datang dengan jas formal rapi, membawa bunga mawar merah yang indah. Ia menatap Lestari dengan mata penuh cinta. Lestari, sejak awal aku melihat ketulusan hatimu. Aku tahu kini kau benar-benar tulus, bukan karena aku seorang bos, bukan karena harta, tapi karena cinta yang murni. Hari ini, aku ingin menanyakan satu hal, kata Ardi sambil berlutut. Lestari menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Semua orang menahan napas, menunggu momen yang menegangkan ini. Lestari, maukah kau menikah denganku dan menjalani hidup bersama sebagai pasangan yang setia dan saling mencintai? Ardi mengulurkan cincin sederhana namun elegan. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Lestari menunduk, menahan air mata bahagia, lalu mengangguk perlahan. Ya, aku mau, Ardi. Aku ingin bersamamu, sepenuh hati. Keluarga Lestari dan teman-teman yang hadir pun bersorak, menyambut lamaran itu dengan hangat. Ayahnya bahkan menepuk pundak Ardi sambil tersenyum. Ardi, aku bangga melihat ketulusanmu. Selamat datang dalam keluarga kami. Ibu Lestari meneteskan air mata bahagia. Maafkan kami yang dulu meragukanmu. Kini, kami melihat siapa dirimu sebenarnya. Ardi tersenyum, menatap Lestari dengan penuh cinta. Yang penting sekarang bukan masa lalu, tapi masa depan yang akan kita jalani bersama. Lestari menggenggam tangan Ardi erat. Di matanya tersimpan rasa haru dan cinta yang tulus. Semua hinaan, ejekan, dan keraguan yang pernah menimpa mereka kini berubah menjadi kebahagiaan yang nyata. Hari itu menjadi hari yang penuh haru, tawa, dan kebahagiaan. Lamaran yang dulu tak mungkin diterima kini menjadi awal dari kisah cinta sejati mereka. Kisah yang lahir dari ujian, hinaan, dan kesabaran, namun berujung pada penerimaan, pengertian, dan cinta yang tulus. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Rumah Lestari dan aula kecil di rumah sakit didekorasi indah dengan bunga-bunga segar dan kain berwarna hangat. Para tamu yang hadir adalah keluarga, teman, dan rekan kerja. Mereka semua menyambut dengan senyum bahagia. Ardi berdiri di pelaminan, jas formalnya rapi, senyum tulus terpancar dari wajahnya. Matanya menatap Lestari yang berjalan anggun menuju pelaminan dengan gaun putih sederhana namun elegan. Hatinya terasa lega dan penuh syukur. Setelah perjalanan panjang dari hinaan, penolakan, hingga ujian kesetiaan, akhirnya ia menemukan pasangan yang benar-benar setia dan mencintainya dengan tulus. Lestari, yang kini berjalan dengan langkah mantap, merasakan campuran haru dan bahagia. Semua yang terjadi sebelumnya, keraguan, hinaan, bahkan ejekan dari rekan kerja dan keluarganya, menjadi pelajaran berharga. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta, status, atau pekerjaan seseorang, tetapi dari ketulusan hati dan kesetiaan yang diuji waktu. Di pelaminan, Ardi meraih tangan Lestari dengan lembut. Lestari, aku bersyukur kita bisa sampai di titik ini. Aku menemukan istri yang tulus, yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta atau kedudukan. Aku berjanji akan selalu menjaga dan mencintaimu, ucapnya penuh perasaan. Lestari menatap mata Ardi, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ardi, aku juga bersyukur. Aku belajar banyak dari semua yang kita lalui. Aku mencintaimu karena hatimu, bukan karena siapa kamu sekarang. Aku ingin menjalani hidup bersamamu dengan tulus, setia, dan penuh cinta. Para tamu bersorak dan menepuk tangan. Rekan-rekan perawat yang dulu menertawakan Ardi kini tersenyum penuh kagum. Bahkan keluarga Lestari, yang sempat meragukan dan menolak Ardi, kini menunduk hormat, mengakui kesalahan mereka dan menyambut Ardi dengan hangat. Suasana aula dipenuhi tawa, haru, dan kebahagiaan. Burung-burung berterbangan di luar. Angin membawa aroma bunga yang harum, seakan ikut merayakan cinta sejati yang lahir dari ujian, kesabaran, dan ketulusan.
Di tengah momen bahagia itu, Ardi dan Lestari saling menggenggam tangan, tersenyum, dan tahu satu hal. Mereka telah menemukan cinta yang tak tergoyahkan oleh status, ejekan, atau hinaan. Semua masa lalu kini menjadi kenangan yang memperkuat cinta mereka. Hari itu menjadi penutup sempurna bagi perjalanan panjang mereka. Dari hinaan, ejekan, dan keraguan, hingga penerimaan, penyesalan, dan cinta sejati. Akhirnya, Ardi dan Lestari memulai hidup baru yang dipenuhi kebahagiaan, kesetiaan, dan cinta abadi. Dari hinaan dan ejekan yang pernah Ardi terima, hingga ujian kesetiaan yang dilalui Lestari, mereka membuktikan bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Akhirnya, mereka bersatu bukan karena kekayaan, tapi karena cinta yang murni dan setia, membuktikan bahwa kesetiaan dan ketulusan selalu menang dalam perjalanan hidup. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan menilai orang dari luarannya, hargai ketulusan hati, dan percayalah bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meski melalui ujian dan rintangan yang berat. Dan begitulah, kisah seorang kurir yang diremehkan menjadi cerita cinta yang menginspirasi banyak orang. Cinta yang lahir dari ketulusan hati, bukan dari status atau harta. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.